Halo, balik lagi ke video kedua di market price method. Ini kita masuk ke cara mudah melakukan market price valuation, ya. Market price method atau memvaluasi jasa ekosistem dengan metode market price, harga pasar. Nah, yang perlu dipahami, ya, cara yang nanti akan kita gunakan ini bukan cara yang benar dalam konteks kaidah ekonomi dan seterusnya, tetapi dia, ini yang juga harus kita pertimbangkan, dia acceptable pada policy making. Dia cukup diterima. Nah, yang penting ini sebenarnya, ya. Dalam konteks penelitian silahkan berkembang, dan bahkan mungkin metode-metodenya tidak cuma satu, dia berkembang terus, termasuknya market price valuation-nya. Tetapi pada konteks policy making kita nggak usah pusing-pusing lah asarannya gitu, ya. Kalau memang kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya sumber daya finansial, kita tidak punya sumber daya manusia untuk survei dan seterusnya, cara mudah ini sangat bisa digunakan karena masih diterima pada konteks pengambilan keputusan. Nah, cara ini memang dijelaskan bisa dilakukan saat seorang peneliti atau seorang penilai, ya, itu tidak memiliki waktu yang cukup. Nah, ini sebenarnya tidak cuma waktu tapi capacity ini, ya. Tidak punya waktu atau memang tidak bisa. Ini berarti kita bisa pertimbangkan atau tidak memiliki dana yang besar untuk pengumpulan data. Oke, kita langsung masuk, ya. Tahap pertama dari cara mudah untuk melakukan market price valuation adalah kita harus ngitung nilai produknya, nilai komoditasnya. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini teman-teman yang sudah pernah dilakukan di NSDA. Yaitu kita tahu jumlah produknya berapa dan kita tahu harga pasarnya berapa. Nah, komoditas ini macam-macam, ya. Bisa kita dapatkan dari BPS. Dalam angka itu banyak sekali, itu dari dinas-dinas. Yang pasti komoditasnya ini harus yang ada di pasaran. Biasanya berkaitan dengan SDA, pertanian, ternakan, perhutanan, ya, baik timber ataupun non timber dan seterusnya. Jadi ada jumlah produk, ada harga pasar. Jumlah produknya 100 kg, misalnya ikan, dikali dengan 25.000. Nah, ini berapa? Kita tahu nilai produknya dari sudut pandang harga pasar. Nah, kita tahu berapa. Nah, yang kedua, ini juga bisa dilakukan, yaitu menghitung production cost atau biaya produksi. Ini kemarin tidak dilakukan di NSDA, nanti di akhir saya jelaskan lagi. Jadi biaya produksi ini idealnya dihitung memang itu supaya kita bisa mendapatkan value yang lebih bersih lagi, net gitu ya, netto. Sehingga kita harus agak-agak mengasumsikan atau mungkin nanya-nanya, ya, melalui survei atau wawancara, berapa sih biaya produsen tersebut untuk menghasilkan komoditas yang memang sedang kita valuasi. Kalau padi, ya kita tanya untuk sekilogram padi itu kira-kira berapa biaya produksinya, pupuk, tenaga, kemudian apalagi kalau organik berarti ya pupuk organik, kemudian insektisida organik dan seterusnya.
Nah, kemudian tahap ketiga, nilai produk ya yang dijual dengan harga pasar itu kemudian dikurangi dengan biaya produksi, kita akan mendapatkan nilai net. Nah, ini disebut sebagai net benefit, manfaat neto dari produk tersebut. Nilai produk dikurangi biaya produksi. Kalau harga ikan 25.000 per kilo, biaya produksinya nelayannya beli bensin, makan di laut dan seterusnya itu 15.000, berarti net benefitnya adalah 10.000. Nah, ini sebenarnya net value-nya gitu. Lalu tahap keempat, nah tahap keempat ini kita menghitung hampir sama net benefit, net value saat kondisi ekosistemnya tersebut tercemar. Ya, tadi saya mengistilahkan dia sebagai kondisi polluted, kondisi degraded, kondisi depleted, atau kondisi yang tidak existing, atau kondisi yang memang sudah ada perubahan kualitas lingkungan. Caranya sama persis. Ya, tahap keempat sama dengan tahap ke-1 tadi, yaitu kita hitung berapa komoditasnya yang bisa dihasilkan dari ekosistem tersebut, ya, jasa ekosistemnya yang muncul itu berapa setelah ada pencemaran. Nah, yang mungkin terjadi perubahannya ini adalah berkurang nih jumlahnya atau menurun jasa ekosistemnya. Kalau dia produksi ikan, ya produksi ikannya akan turun gitu. Ya, jadi nilai total dari komoditas akibat adanya pencemaran. Nah, tahap kelima yaitu production cost atau biaya produksi akibat pencemaran. Kondisinya sama. Kita pasang kondisi ekosistemnya adalah akibat dari pencemaran atau kalau terjadi pencemaran, ya. Jadi tahap 4, 5, 6 ini bisa dia sudah kejadian empiris, ya, atau dia belum kejadian tapi kita andai-andaikan, ya, kita berandai-andai kalau kejadian, sehingga dia disebut sebagai hypothetical. Nah, pada kondisi hypothetical ini sering digunakan dalam impact assessment. Impact assessment yang belum terjadi, ya. Nah, kalau yang empiris berarti dia impact assessment yang sudah kejadian. Ini apa? Empirical, ya. Empirical impact assessment, ini hypothetical. Nah, jadi perlu dipahami di awal. Saya agak mundur dulu sebelum dilanjutkan, bahwa tahap 4, 5, 6 ini dilakukan dalam konteks melakukan penilaian atau mengidentifikasi dampak. Dampaknya itu bisa empiris, sudah terjadi, atau dampaknya belum terjadi atau hypothetical. Nah, ini bisa jadi KLHS atau AMDAL gitu kan. Kalau di sini ya berarti dalam rangka kita minta ganti rugi lingkungan, ini kan bisa lewat. Oke, kita kembali lagi. Tahap 4, menghitung perubahan total akibat pencemaran. Tadi sudah dijelaskan. Tahap 5, menghitung production cost akibat pencemaran. Kenapa begitu? Karena biasanya pencemaran itu membuat biaya produksi itu naik. Jadi selain produknya turun, jumlah komoditasnya turun, biaya produksinya pun dia naik. Nah, itu yang juga harus kita perhatikan.
Misalnya tadinya nelayan dengan gampangnya mendapatkan ikan, nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut. Ya mungkin 1 kilo dari pantai aja dia sudah bisa dapat ikan banyak. Tapi karena polusi dia harus bergerak ke tengah laut 5 km menjauhi pantai misalnya. Berarti ada biaya bensin yang dikeluarkan lebih besar di sana. Nah ini production cost-nya berarti dia meningkat akibat adanya pencemaran. Bisa dia tetap, kalau menurun nggak mungkin lah, tapi bisa dia tetap, tapi bisa dia naik. Nah tahap ke-6 sama seperti tahap ke-3, kita hitung hasil di tahap ke-4 dikurangi dengan hasil perhitungan di tahap ke-5. Nah tahap ke-7 ini gabungan ya, atau tadi digambarkan sebagai ada total economic surplus before dikurangi total economic surplus after, dan kita dapatkan total economic surplus yang net. Nah kita menghitung net benefit total economic surplusnya ini, kondisi sebelum tercemar, kondisi setelah tercemar, kemudian kita dapatkan ecosystem services loss-nya.